sebuah film horor psikologis tentang seorang penjaga hutan yang dihantui oleh hilangnya adik perempuannya saat mereka masih kecil. Ia mengambil posisi di pos penjaga hutan terpencil, didorong oleh keinginan untuk mengungkap kebenaran dan kasus misterius lainnya di daerah tersebut. Cerita ini menggali tema isolasi, tekanan psikologis, dan unsur supranatural, di mana ia mulai mengalami penglihatan yang mengganggu dan bertemu dengan kehadiran jahat di hutan yang semakin memperkuat pencariannya akan jawaban. Atmosfer film ini diperkuat dengan penggunaan lingkungan alami dan desain suara yang menakutkan, menciptakan rasa takut dan ketidaknyamanan. Dan inilah alur cerita film Lovely, Dark, and Deep. Cerita ini berfokus pada seorang wanita bernama Lennon yang sedang mengemudi di jalan hutan Taman Nasional. Sambil menyetir, Lennon iseng menggigit jarinya hingga tak sengaja membuatnya berdarah. Dia memutuskan untuk berhenti ketika jarinya mulai berdarah. Di depan mobilnya, seekor rusa berdiri, membuat Lennon tertegun. Tidak jelas apakah rusa itu bermaksud menghalangi jalannya atau hanya kebetulan lewat. Namun, rusa tersebut tiba-tiba menghilang saat Lennon mengalihkan pandangannya. Setibanya di tempat tujuannya, yaitu kantor pusat Taman Nasional, terungkap bahwa Lennon adalah seorang penjaga hutan pemula yang ingin memulai karirnya. Ibu Zhang, yang merupakan pimpinan di sana, memberikan pengarahan tentang tugas mereka. Para penjaga hutan ini akan bekerja selama 90 hari atau sekitar 3 bulan sendirian tanpa rekan atau pendamping. Ini dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir kasus hilangnya para pendaki yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Dengan menyebarkan penjaga di berbagai titik, diharapkan kasus hilangnya pendaki bisa dikurangi. Sebelum berangkat ke posnya, Lennon secara tidak sengaja bertemu dengan pasangan suami istri yang sudah ia kenal sebelumnya. Mereka kebetulan berencana untuk berkemah di hutan ini sebagai cara untuk mengenang masa-masa muda mereka. Really? Oh no, I'm so proud of you. Yep. Menggunakan helikopter, Lennon diturunkan di titik yang telah ditentukan. Ia segera berjalan menuju pos atau pondok yang telah disiapkan untuknya. Di dalam pondok, Lennon mengubah dinding menjadi sebuah papan investigasi, penuh dengan foto-foto seorang anak kecil bernama Jenny, adik perempuannya yang hilang di hutan ini. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa Lennon tidak hanya bekerja sebagai penjaga hutan, tetapi juga memiliki misi rahasia untuk mengungkap fakta di balik hilangnya adiknya tersebut. Keesokan paginya, Lennon terlihat bersiap untuk melakukan patroli sesuai dengan tugasnya sebagai penjaga hutan. Dia mulai berjalan menyusuri Taman Nasional yang luasnya sekitar 23 hektar ini. Saat malam tiba, ia mendirikan tenda kecil dan makan serta tidur sendirian dalam cahaya yang minim. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu menjalani pekerjaan seperti ini, karena harus menghadapi ketakutan akan binatang buas dan makhluk halus di tengah pegunungan yang sunyi. Pada hari kedua di dalam hutan, Lennon melanjutkan patrolinya dengan menggunakan satu-satunya alat komunikasi, yaitu AT, yang bisa ia gunakan untuk berkomunikasi dengan pusat atau penjaga hutan terdekat. Namun, HT-nya tiba-tiba mengalami gangguan suara berisik karena baterainya hampir habis, dan Lennon lupa membawa cadangannya. Untuk menghemat daya, ia memutuskan mencabut semua baterainya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dalam gelap gulita, hanya senter yang menjadi satu-satunya sumber penerangan yang bisa ia andalkan. Di tengah malam yang sunyi, Lennon terkejut ketika HT-nya tiba-tiba berbunyi, padahal baterainya sudah dicabut. Belum reda keterkejutannya, Lennon dikejutkan lagi oleh kemunculan seseorang yang ternyata adalah sesama penjaga hutan bernama Jackson, seorang penjaga hutan senior yang pernah ia temui di markas. Oh, batteries die? Y'all been there. Those things next to work. Sambil beristirahat, mereka mulai mengobrol satu sama lain. Entah karena suasana yang menyeramkan atau ada maksud lain, Jackson mulai bercerita tentang kasus hilangnya beberapa penjaga hutan sebelumnya.
Meski Lennon memiliki misi pribadinya sendiri, ia tetap mendengarkan cerita Jackson dengan penuh perhatian, meskipun tidak terlalu mempedulikan detail-detailnya. Pertemuan dengan Jackson ini memberi sedikit rasa nyaman bagi Lennon di tengah kesendiriannya. Keesokan harinya, Lennon berpamitan kepada Jackson untuk melanjutkan patrolinya. Setelah beberapa jam berkeliling, Lennon kembali ke pos atau pondoknya untuk membersihkan diri setelah hampir 2 hari tidak mandi. Hari-hari berlalu dengan rutin melakukan patroli dan mencatat titik-titik yang sudah ia kunjungi. Bayang-bayang tentang adiknya yang hilang terus menghantui pikirannya, membuatnya sulit tidur dengan nyenyak. Suatu hari, ada seorang pendaki yang mengaku tersesat dan membutuhkan pertolongan. Namun anehnya, pendaki tersebut malah lari ke dalam semak-semak, sehingga Lennon harus mengejarnya. 114 to dispatch. Keesokan paginya, pendaki itu dievakuasi menggunakan helikopter, dan Lennon mengetahui bahwa kekasih pendaki tersebut, Sarah, masih tersesat di hutan. Jackson dan beberapa penjaga hutan lainnya ditugaskan untuk melakukan pencarian, sementara Lennon diminta tetap berjaga di pondok jika Sarah datang ke sana. Untuk mengenali wajah Sarah, Lennon diberikan sebuah foto miliknya. Dengan tugas baru ini, Lennon tetap waspada di pondoknya, menunggu kemungkinan kedatangan Sarah, dan terus menghadapi misteri serta trauma masa lalunya. One of her friend's camera. Setelah kembali ke pondok, Lennon merasa tidak betah dan ingin ikut mencari seperti yang lain. Ia nekat melanggar perintah Ibu Zhang dengan melakukan patroli secara diam-diam hingga malam hari. Lennon masih belum menemukan apa-apa sampai ia kembali bertemu dengan seekor rusa hitam yang sempat muncul di awal cerita. Ketika Lennon mengalihkan pandangan sebentar, rusa itu tiba-tiba menghilang, menambah kebingungannya. Tak lama setelah itu, Lennon menemukan seorang wanita yang mengenakan kemeja tetapi tidak memakai celana. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata wanita tersebut adalah Sarah. Sarah langsung dievakuasi. Namun Lennon merasa heran dengan perilaku Sarah yang aneh, mirip dengan perilaku pendaki sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang telah terjadi pada mereka berdua. Sarah? Ibu Zhang sangat kecewa dengan tindakan Lennon yang melanggar perintah untuk tetap berada di pondok. Sebagai akibatnya, meskipun dengan sangat berat hati, Ibu Zhang memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja Lennon. Keputusan ini membuat Lennon harus menghadapi konsekuensi dari tindakannya dan mempertimbangkan kembali misinya di hutan tersebut. I think I need to... Setelah semua orang pergi, Lennon kembali ke pondoknya dan langsung melakukan patroli karena merasa tidak betah berdiam diri. Ketika malam sudah terlalu larut, ia mendirikan tenda dan mencoba tidur. Namun tiba-tiba ada sesosok makhluk yang sepertinya menjahili Lennon. HT-nya berbunyi dan terdengar suara Jackson yang mengatakan bahwa ada seseorang yang butuh bantuan di dekat lokasinya. Sehingga Lennon disuruh melakukan pencarian. Hello? Setelah berjalan beberapa menit, Lennon tiba di sebuah danau. HT-nya kembali berbunyi dengan suara anak kecil yang menyuruhnya untuk berlari. Lennon kemudian terjatuh dan kepalanya terbentur batu. Saat sadar, hari sudah siang. Ia pergi ke danau untuk mencuci muka. Ketika kembali ke hutan untuk mengambil barang-barangnya, tiba-tiba Lennon melihat sosok Sarah yang sebenarnya tidak nyata. Di dekatnya, seorang anak kecil muncul dan membisiki Sarah dengan mengatakan, gantikan apa yang kau ambil atau penunggu hutan ini akan mengambilmu sebagai gantinya. Akhirnya terkuak bahwa di hutan Taman Nasional ini terdapat entitas misterius, entah jin kafir atau jurik jarian. Mereka sering menjadikan para pendaki sebagai tumbal. Lennon telah melakukan kesalahan besar dengan mengambil calon tumbal mereka, yaitu Sarah dan pendaki yang diselamatkannya. Akibatnya, Lennon sekarang berada dalam bahaya besar. Tak hanya itu, Sarah rupanya belum menyadari bahwa dirinya berada di alam arwah. Ketika melihat si Om dan Tante, Lennon tidak bisa memanggil mereka karena mereka berada di dimensi yang berbeda.
Mrs. Finley, hello. See? Lennon sadar bahwa dirinya berada di alam arwah dan memutuskan untuk kembali ke pondok, berharap menemukan portal untuk kembali ke dunia manusia. Sepanjang perjalanan menuju ke sana, ia tanpa sengaja melewati pasar setan yang dipenuhi selebaran orang hilang, yang ternyata adalah para pendaki dan orang-orang yang hilang di hutan ini. Setibanya di pondok, Lennon menemukan sepatu milik Jenny, adiknya, yang membuatnya teringat masa lalu saat dirinya menangisi adiknya yang hilang. Ketika Lennon masuk ke dalam pondok, ia tiba-tiba sudah berada di dalam rumah masa kecilnya, melihat dirinya sendiri yang menggigit kulit tangannya. Ia kemudian mengikuti adiknya yang berlari ke tempat lain. Lennon memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi para penjaga yang sedang duduk di sekitar peti mati berisi bangkai rusa. Momen ini menunjukkan bahwa para penjaga senior seperti Ibu Zhang, Jackson, dan lainnya sudah mengetahui tradisi hutan yang sering mengambil tumbal manusia. Pengalaman ini membuka mata Lennon terhadap kenyataan mengerikan yang tersembunyi di balik hilangnya orang-orang di hutan ini, dan mengungkapkan bahwa dirinya dan orang-orang lain telah menjadi bagian dari siklus mengerikan tersebut. Setelah melewati serangkaian momen menakutkan, Lennon tiba-tiba menemukan dirinya berada di tepi danau dengan Ibu Zhang di sampingnya. Untuk memastikan bahwa apa yang dilihatnya bukan ilusi, Lennon bertanya kepada Ibu Zhang dan memastikan bahwa yang bersamanya saat itu adalah nyata. Ibu Zhang kemudian mengungkapkan penyesalannya karena dulu pernah membiarkan Jenny, adik Lennon, menjadi tumbal. Untuk menebus kesalahannya, Ibu Zhang memutuskan untuk menggantikan posisi Lennon sebagai tumbal bagi entitas di hutan ini. Lennon. Setelah Lennon kembali ke dunia manusia, ia diselamatkan oleh Jackson yang kebetulan berada di sana. 121 to dispatch. Alright. I got you. Setelah semuanya selesai, Lennon kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai penjaga hutan di Taman Nasional. That's about it. Sebelum berpencar ke pos masing-masing, Lennon diberitahu tentang seorang pendaki yang hilang bernama James. Meskipun mencari James adalah formalitas, karena jika ditemukan, mereka tetap akan dibiarkan tersesat. Secara kebetulan, Lennon menemukan James. Ketika James bertanya, "Apakah kau nyata?" Lennon menjawab, "Tidak." Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya, sehingga Lennon segera pergi, membiarkan James menjadi tumbal bagi entitas yang ada di hutan ini. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, jangan biarkan apa yang tidak dapat Anda lakukan menghalangi apa yang bisa Anda lakukan. Ingatlah, jika tidak bisa membantu, setidaknya jangan mengganggu. Semoga pesan dari film ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus berusaha melakukan yang terbaik dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Terima kasih, dan sampai jumpa.